Sebuah mobil hangus terbakar setelah dilempar bom Molotov di Bekasi, Jawa Barat. Gudang terbakar, uang 40 juta rupiah turut hangus. Menikmati pesona berkemah di bawah air terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Desmita. Selamat pagi Anita, gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat semangat, apalagi tidak terasa kita sudah sampai di weekend. Iya, udah weekend dan tentunya kita juga akan hadir dengan sejumlah informasi menarik tentang liburan ya, yang mungkin bisa menjadi referensi bagi pemirsa di rumah tentunya. Anita. Betul sekali, salah satunya nanti ada di Jawa Tengah. Masih rahasia, terus saja pantau informasi kita di Lintas Ayu Pagi. Dan tentunya selain tiga berita tadi, kami juga akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Desmita Bionda. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Ayu Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil warga yang sedang terparkir di depan rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar usai dilempar bom Molotov oleh orang tidak dikenal. Ya, akibatnya kondisi bagian belakang dan kursi mobil ikut hangus terbakar. Inilah detik-detik saat seorang pria menggunakan motor melempar bom Molotov ke mobil milik warga yang diparkir di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban yang melihat kondisi mobil terbakar berteriak histeris hingga mengundang perhatian warga yang dengan cepat memadamkan api hingga tidak membakar bagian mesin. Sementara usai beraksi, pelaku yang mengendari motor dan menggunakan jas hujan kabur meninggalkan lokasi. Diketahui aksi teror ini merupakan yang kelima kalinya setelah sebelumnya 4 ban mobil korban ditusuk dengan benda tajam dan dilempar batu besar sempat terekam CCTV. Sebelumnya Yang pernah? kelima. Sebelumnya apa tuh Bang? Itu ban 4-4-nya dirobek. Lalu setelah ban itu kaca depan tengah, per 2 minggu kemudian lagi kaca depan bagian kanan. Kalau dari posisi sini 2 minggu kemudian kaca belakang sebelah kiri kalau dari hadapan saya, dan yang terakhir itu kemarin tanggal 21 Oktober jam 3 kurang yang tadi saya sebutkan itu bom Molotov. Pasca kejadian, aparat Polres Metro Bekasi Kota menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban. Petugas juga mengamankan hasil rekaman CCTV guna mengungkap pelaku kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Salah satu pelaku pencurian tas dengan modus ban kempes babak belur usai ditangkap seorang pelajar yang mendengar jeritan seorang ibu saat kejar-kejaran dengan kendaraan pelaku di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Ya, meski tas yang berhasil dijamret pelaku kembali, namun barang berharga seperti emas korban hilang. Salah satu pelaku pencurian tas dengan modus ban kempes babak belur usai berhasil ditangkap pelajar di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Korban seorang ibu dengan membawa balita mengejar komplotan pelaku sambil menjerit dan berteriak. Tindakan korban sontak mengundang perhatian pengguna jalan sekitar, terutama 2 pelajar yang langsung mengejar pelaku dengan menabrakkan motor hingga salah satu pelaku terjatuh, sementara rekannya berhasil membawa kabur perhiasan emas milik korban. Dalam aksinya, modus komplotan pelaku memberitahu bahwa mobil korban kempes. Usai korbannya menepi, satu pelaku berpura-pura membantu, sementara satu rekannya membuka pintu lalu mengambil tas korban dari dalam mobil. Ada yang negur dari pintu samping. Bannya oleng di belakang, yang belakang bannya oleng. Terus saya nggak kepikiran apa-apa, saya minggir sebentar, mau buka pintu, lihat ban belakang, terus ada yang nyamperin lagi. Bannya oleng itu Bu, tapi ternyata yang ngasih tahu pertama kali langsung ke pintu samping ngambil tas saya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Durensawit guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sebuah mobil menabrak 3 sepeda motor yang tengah dikendarai 6 orang remaja putri di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 1 orang remaja putri tewas, sementara 5 lainnya luka berat akibat kerasnya tabrakan. Dalam rekaman CCTV dari rumah warga, terlihat bagaimana detik-detik mengerikan ketika sebuah mobil dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak 3 sepeda motor yang dikendarai oleh 6 orang pelajar secara berboncengan. Peristiwa maut ini terjadi di jalur antar kota Karanganyar, Magetan di desa Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Mobil tersebut keluar jalur dan langsung menabrak iringan pelajar di jalan menurun dan dalam kondisi licin karena gerimis. Diduga sopir mengantuk dan tidak bisa mengendalikan mobil dan baru berhenti karena menabrak pembatas jalan usai melindas para korban dalam perjalanan pulang sekolah. Akibat kejadian ini 1 orang atas nama Prada Prameslia Ningrum, 15 tahun, pelajar putri SMK 1 Magetan warga Sumber Dukuh Ngariboyo meninggal dunia. Jadi yang 3 dari timur semua. Kayaknya mobilnya itu kenceng, kayak ngantuk kayak mau nyalip, ya udah di tengah langsung tiba-tiba udah kenceng banget kayaknya. Kronologisnya kendaraan dari arah selatan menuju ke utara dan sebaliknya 3 kendaraan roda 2 dari utara menuju selatan mengalami kejadian laka lantas di daerah pertigaan Kandenan. Sementara itu 5 pelajar lainnya luka berat dan dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Saat ini kasusnya tengah ditangani pihak polisian. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, Anjus melaporkan. Pemirsa, pelaku penjamretan telepon genggam yang mengakibatkan korbannya tewas terseret sepeda motor di Jalan Warakas, Tanjung Priok akhirnya berhasil ditangkap. Ya, bahkan pelaku yang sudah buron selama 2 tahun terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Tim Reserse Polsek Pademangan, Jakarta Utara menggerebek rumah pelaku penjamretan telepon genggam yang mengakibatkan korbannya tewas terseret sepeda motor pelaku di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun saat akan ditangkap, pelaku melawan hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Pelaku ialah residivis kasus pencurian yang buron selama 2 tahun setelah melakukan penjamretan telepon genggam di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Polisi turut menyita barang bukti tas dan telepon genggam yang dipakai pelaku. Tinggalkan dari TKP, suami korban juga sempat melihat dan juga karena berdekatan refleks juga menarik motor atau baju, tapi yang terpegang adalah tasnya. Dari petunjuk tersebut di dalam tas itu berisi dompet dan juga identitas dari pelaku. Pada saat itu juga tim dari gabungan Polsek Pademangan dan juga Polres Jakarta Utara melakukan penyelidikan karena sudah mengetahui langsung. Sebelumnya korbannya merupakan wanita 29 tahun yang saat kejadian bulan Juli 2022 menggunakan telepon genggam di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku dengan menggunakan sepeda motor menjamret telepon genggam korban. Korban yang berusaha mempertahankan telepon genggamnya terseret sejauh 10 meter. Korban yang alami pendarahan di kepala tewas di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Aksi pencurian kembali menghebohkan Akademika Universitas Indonesia. Kali ini pelaku juga pencurian ini dengan modus geser tas terekam kamera pengawas kantin Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan juga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria pelaku pencurian tas tengah duduk berdekatan dengan sasarannya yang asik berbincang di kantin FMIPA UI Depok, Jawa Barat. Menggunakan kakinya, pelaku berusaha menarik tas korban yang berada di lantai. Tak butuh waktu lama, tas korban segera dibawa kabur pelaku. Pelaku pun menutupinya dengan sweater agar tidak dicurigai. Sadar tasnya hilang, korban sempat bertanya kepada petugas yang ada di lokasi. Ia pun baru sadar menjadi korban pencurian dan harus rela kehilangan laptop, iPad, dompet, dan buku termasuk arsip kemahasiswaan yang ada di dalam tas. Mungkin orang luar, Bang. Itu malingnya orang luar. Yang korbannya itu mungkin UI.
Oh, fakultas mana saya juga kurang tahu. Pelaku itu kabur, baru sadar. Kasus pencurian dengan modus geser sudah sering terjadi termasuk di lingkungan kampus. Pelaku biasanya mengincar korban yang lengah dan meletakkan tasnya di sembarang tempat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainus melaporkan. Kita beralih ke Sumatera pemirsa, viral seorang pria menjadi korban begal usai sholat subuh di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku, salah satunya tewas ditembak petugas karena melawan saat hendak ditangkap. Aksi pelaku begal terekam CCTV saat merampas sepeda motor seorang pria di Jalan Irigasi Palembang, Sumatera Selatan. Para pelaku mengincar korban yang dalam perjalanan pulang usai menunaikan sholat subuh. Berbekal rekaman CCTV, polisi pun langsung memburu para pelaku. Saat penangkapan, salah seorang diantaranya tewas ditembak petugas karena melawan dengan senjata api rakitan saat hendak ditangkap. Sementara satu pelaku lainnya berhasil ditangkap. Dari keterangan polisi, para pelaku sudah lebih dari 10 kali beraksi di wilayah kota Palembang dengan modus menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dan senjata api rakitan. Karena yang bersangkutan membahayakan jiwa daripada personel kami yang melakukan penangkapan dengan melepaskan tembakan, dan pada akhirnya kita juga melakukan tembakan pada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tersungkur jatuh pada saat itu sedang melarikan diri di atas genteng. Kini polisi masih memburu satu pelaku lain dan seorang penadah yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir berhasil mengamankan seorang pria yang aksinya viral di media sosial karena nekat menenteng sebilah pedang di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Polisi pun memastikan jika pria tersebut mengalami gangguan mental. Seorang pria pengendara mobil gegerkan penumpang bus Transjakarta karena keluar dari kendaraannya sambil menenteng senjata tajam di depan Sarina Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pria tersebut terus menyeberangi dengan sebilah senjata tajam di tangannya hingga mengadang pemotor, serta memaksa diboncengi ke arah Menteng. Usai videonya viral, polisi mengamankan pelaku berinisial IMJ 19 tahun warga Bekasi, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, aksi serupa pernah ia lakukan di lokasi berbeda di mana pelaku ternyata mengalami gangguan mental. Kita mengamankan yang bersangkutan, sajamnya sudah kita amankan juga. Setelah dilakukan pemeriksaan di kantor kita, ternyata yang bersangkutan juga kuat adalah ODGJ. Ini mendapat juga merupakan pengakuan juga dari keluarga yang bersangkutan. Setelah kita hubungi adik dan kakak dari terduga pelaku ini. Pelaku pun akhirnya diserahkan kembali kepada keluarganya untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, dua pelaku curanmor bersenjata tajam nekat beraksi di gang sempit kawasan padat Tambora, Jakarta Barat. Warga yang mengetahui aksi pencurian sempat mengejar pelaku namun lolos dari kejaran. Dua pelaku pencurian motor ini melarikan diri dari kejaran warga di gang sempit di kawasan padat penduduk di Jalan Padamulia 9 Tambora, Jakarta Barat. Sebuah motor metik yang terparkir di depan rumah digasak pelaku lalu melarikan diri. Mengetahui ada pencurian, warga beramai-ramai mengejar dua pelaku yang ternyata juga membawa senjata tajam. Bahkan satu orang pelaku nyaris tertangkap karena terjatuh, namun mengancam dengan senjata tajam. Kedua pelaku pun lolos dari kejaran warga, namun kunci letter T komplotan ini tertinggal di lokasi kejadian. Motor Matic Mio warna merah yang depan, kalau yang belakang ya itu yang motor boleh ngambilnya itu, nyolongnya itu. Bu, pada saat kejadian lingkungannya emang sepi ya, Bu? Sepi, itu memang saya tuh batin, ini kok gak biar amat sepi, biasanya juga banyak begini nih, kemarin mah sepi, gak ada. Aksi pencurian di kawasan ini sudah sering terjadi, bahkan sebelumnya dua motor warga juga dilaporkan hilang dicuri maling. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita tewas usai dipaksa menggugurkan kandungannya oleh sang kekasih di Jember, Jawa Timur. Ironisnya, aksi pengguguran kandungan sudah dilakukan berkali-kali. Polisi menggelandang FI yang memaksa kekasihnya menggugurkan kandungan yang sudah berusia 7 bulan di sebuah kamar kos Jalan Sumatera, Jember, Jawa Timur. Ironisnya, akibat tindakan aborsi, sang kekasih tewas bersama bayinya. Korban yang merupakan warga Demak dipaksa sang kekasih untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan, tindakan aborsi sudah dilakukan berkali-kali dengan menggunakan obat yang dibeli di apotek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti pakaian korban, sprei, ponsel, dan sisa obat untuk aborsi. Saudara FI ini yang menyediakan atau yang memberikan obat tersebut kepada korban. Dan berdasarkan komunikasi pribadi, tersangka ini atau saudara FI ini mendorong untuk korban mengkonsumsi obat-obatan tersebut sejak hari Jumat. Saat ini polisi masih mendalami apakah ada tersangka lain dari kasus ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Seorang dokter di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya keluarga pasien di ruang IGD Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Ya, aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral. Keluarga pasien menganiaya dokter jaga di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah seorang keluarga pengantar pasien tiba-tiba mendorong lalu memukul dokter yang saat itu hendak bertanya tentang kondisi pasien. Sejumlah perawat menenangkan, namun pelaku yang emosi berupaya kembali memukul korban hingga pihak keamanan datang untuk melerai. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Dugaan sementara peristiwa itu terjadi karena keluarga pasien tersinggung dengan kata-kata petugas rumah sakit. Hingga korban ini menemui terduga pelaku dan istrinya di UGD. Ada berapa dan yang dialami korban dalam pemukulan itu? Menurut pengakuan dari korban, pertama sempat didorong, setelah itu dipukul di bagian kepala. Pelaku berinisial lelaki Y, terus korban berinisial I. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa penyidik Reskrim Polsek Biringkanaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Sebuah mobil menabrak 3 sepeda motor di Magetan, Jawa Timur. Naas 1 tewas dan 5 orang lainnya terluka parah. CCTV merekam sebuah mobil menabrak 3 sepeda motor yang ditumpangi 6 pelajar di jalur antar kota Karanganyar, Magetan, Jawa Timur. Peristiwa ini sontak membuat gempar warga di sekitar lokasi kejadian. Mereka pun langsung berupaya menolong para korban. Akibat kecelakaan, 1 siswi SMK 1 Magetan meninggal dunia, sementara 5 temannya terluka parah. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Saidiman. Dari keterangan saksi, mobil melaju kencang sebelum menabrak para pelajar yang melaju dari arah berlawanan. Dari arah selatan, terus yang sepeda motor yang arah sekolah tadi yang 3 dari timur semua. Kayaknya mobilnya itu kenceng, kayak ngantuk apa kayak mau nyalip, ya udah di tengah langsung tiba-tiba udah kenceng banget. Untuk proses penyelidikan, mobil dan 3 sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit Satlantas Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pengamen tega mencabuli bocah laki-laki di gang sempit di permukiman padat penduduk Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, aksi bejat pelaku terekam CCTV hingga polisi segera menangkapnya. CCTV merekam aksi bejat seorang pemuda DC 29 tahun yang melakukan aksi susila pada bocah laki-laki berusia 9 tahun di gang sempit Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi asusila ini pun viral.
Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Serdang. Namun saat diamankan, pelaku sempat mengelak bahkan dicegah ibunya. Meski sempat alot, polisi tetap membawa paksa pelaku untuk diperiksa. Ibu pelaku mengaku tak mengetahui jika anaknya telah menjadi predator anak. Namun ia mengaku aksi bejat anaknya karena pernah menjadi korban pelecehan juga beberapa tahun lalu. Bahwa ada diduga terjadi pelecehan terhadap anak. Kemudian menindaklanjuti itu, kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat lumayan banyak yang datang kepada kami. Mereka mengatakan bahwa mengetahui keberadaan dari terduga yang melakukan hal tersebut. Saat ini polisi masih mendalami kasus dan diduga ada korban lain yang tidak berani melapor. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang pembuatan mebel di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terbakar hebat. Uang senilai 40 juta yang berada di dalam gudang juga turut hangus terbakar. Kobaran api terus membesar saat kebakaran melanda sebuah gudang mebel di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran datang akhirnya bisa berusaha melokalisir api. Hanya barang-barang hangus terbakar. Menurut pemilik gudang, uang senilai 40 juta rupiah yang disimpan dalam gudang juga turut hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena adanya hubungan pendek arus listrik yang membakar peralatan di gudang. Kebakaran membesar lantaran tak ada orang karena saat itu tengah sholat Jumat. Uang celengan apa gimana? Iya, uang celengan, Pak. Habis lu deh kebakar? Habis masih ada dikit-dikit, ada yang nggak dibakar, ada kali 40 jutaan. 40 jutaan? Habis tinggal ini ada yang kebakar. Ini belum diketahui Pak ya, nanti pemadaman juga dalam pendinginan, jadi belum bisa diprediksi Pak. Nah, ini berapa pemadam yang dikerahkan Bang? Untuk 6 unit Pak. 6 unit? Ya. Tadi berakan waktu berapa lama Bang untuk memadamkan api? Pemadaman api udah sekitar setengah jam, berhubungan ini titik airnya jauh, jadi kami menunggu titik air dulu Pak. Setelah 1 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Petugas pemadam mengaku kesulitan memadamkan api karena sulitnya sumber air. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sembako di Mamuang, Jakarta Selatan dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api cepat melalap ruko yang dijadikan gudang sembako di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi saat hendak ditutup pemiliknya. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari bagian belakang ruko dan dengan cepat membesar saat pemilik ruko hendak menutup ruko. Diduga api akibat hubungan pendek arus listrik dan baru bisa dikendalikan setelah 1 jam proses pemadaman. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan menghitung total kerugian. Pemirsa, akibat mengantuk, seorang penggali sumur tewas ke dalam sumur yang ia gali sedalam 13 meter di Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Warga digegerkan dengan tewasnya seorang penggali sumur, Rudi Hartono, 29 tahun, yang terjatuh ke dalam sumur yang tengah digali sedalam 13 meter di Jalan Mulawarman, Tembalang, Semarang. Menurut rekannya, korban tengah membersihkan sisa material di dekat bibir sumur. Akibat kurang konsentrasi, tiba-tiba korban jatuh ke sumur dengan posisi kepala sempat membentur bibir beton. Namun saat dievakuasi dari dasar sumur, ternyata korban sudah tewas. Ngantuk, saya nggak tahu ngantuk, tapi ngetik jelungu turun. Ya terus saya ngambil ya, saya cuma itu yang kerja proyek satu, tunggalnya di atas semua narik. Nah nggak, doa ada orang banyak. Kalau nggak ada orang banyak, nggak kuat saya sendiri. Usai kejadian, keluarga mengikhlaskan dan menolak jasad diotopsi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retreat ini sebagai upaya Presiden memastikan kabinetnya fokus dengan masing-masing sektor yang dikelola.
Para menteri, wakil menteri, kepala badan utusan khusus hingga penasihat khusus presiden ini latihan berbaris di lapangan Sapta Marga, Akmil, Magelang. Jajaran kabinet ini sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi dari tenda masing-masing. Presiden Prabowo menekankan baris berbaris para anggota kabinet merah putih bukan menandakan militerisme, melainkan menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintah ke depan. Saya tidak bermaksud membuat Anda militer sedikit salah. Bukan itu. Dalam ini pemerintahannya. Dan inti dari semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada hukum, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Pembekalan dari pertama pun diwarnai suasana kekeluargaan antara presiden dan jajaran kabinetnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja yang diikuti Kabinet Merah Putih di lapangan Pancasila, Geraha Utama Akademi Militer Magelang. Meski di tengah guyuran hujan, Prabowo tetap semangat melakukan inspeksi pasukan menggunakan maung pindad. Diguyur hujan deras, Presiden RI Prabowo Subianto tetap semangat memimpin upacara Parade Senja yang digelar di lapangan Pancasila Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Gunakan maung pindad, Prabowo didampingi sejumlah menteri mengelilingi pasukan yang terdiri dari 1.200 taruna Akademi Militer dari 4 matra angkatan. Seluruh Kabinet Merah Putih hadir sebagai peserta upacara dengan mengenakan seragam loreng komponen cadangan atau Komcat. Upacara Parade Senja terlaksana setelah Kabinet Merah Putih menjalani latihan baris berbaris dan pembekalan dalam retret Magelang. Para taruna turut memperlihatkan keterampilan baris berbaris pasukan atau defile di hadapan anggota kabinet. Parade Senja digelar untuk mengingatkan jasa para pahlawan, khususnya prajurit TNI yang berjuang dalam kemerdekaan dan juga menjaga kedaulatan negara. Dalam upacara ini juga dilakukan penurunan bendera merah putih yang diiringi paduan suara dan parade baris berbaris. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang sejak kemarin. Para anggota kabinet ini menginap di tenda yang didesain dengan fasilitas mewah untuk kenyamanan para pejabat negara. Anggota Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan team building di Akademi Militer Magelang. Uniknya, selama kegiatan, para pejabat negara menginap di glamping atau glamour camping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT Jababeka Tbk dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah untuk memberikan kenyamanan. Setiap tendanya didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan untuk menambah kenyamanan, seluruh tenda dilengkapi televisi ukuran 42 inch. Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Pemirsa, Partai Perindo bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menggelar kajian terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Diskusi ini membahas mengenai perlunya perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilihan umum legislatif tahun 2029 mendatang. Revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi salah satu fokus utama diskusi revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar Partai Perindo bersama Perludem di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Ambang batas parlemen diperlukan untuk menekan terjadinya konflik kepentingan antar partai politik sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang semakin luas sekaligus melindungi suara rakyat agar tidak terbuang dan lebih bermakna.
sehingga biasanya memang ada potensi terjadinya konflik kepentingan kalau itu inisiatifnya dari DPR gitu ya. Misalnya tadi pilihan variabel sistem pemilunya, mau terbuka, mau tertutup, mau ambang batas parlemennya mau naik atau mau turun. Nah makanya didorong penting juga pemerintah yang kemudian menjadi pihak yang menginisiasi revisi undang-undang pemilu ini untuk tadi bisa mengurangi konflik kepentingan juga dalam pembentukan undang-undang pemilu. Saya pikir para pembuat undang-undang, baik itu DPR ataupun di pemerintah juga perlu meninjau ulang terkait dengan parliamentary threshold. Supaya apa? Supaya betul-betul suara rakyat itu bermakna, supaya suara rakyat itu betul-betul tidak terbuang. Sejak Agustus 2023, Perludem telah mengajukan permohonan perubahan ambang batas parlemen Mahkamah Konstitusi yang meminta MK untuk menganulir parliamentary threshold sebesar 4%. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, menyapa langsung masyarakat Jakarta menjadi salah satu strategi kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, RK melalui partai pengusung ingin lebih dekat dan mengetahui berbagai persoalan yang dialami warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melalui partai pengusung menggelar pengobatan gratis di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Bakti sosial yang menyasar langsung para warga ini merupakan cerminan program pasangan Ridho yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta. Bagus, jadi membantu masyarakat yang tadinya tidak sempat gitu, walaupun kita di sini ada BPJS atau apa, tidak sempat ke puskesmas apa kemana gitu, ke tempat kesehatan. Dengan adanya begini kan warga bisa datang terbantu. Itu nanti dengan adanya program Bang Ridho tentang kesejahteraan, lebih ke pemerataan ya, pemerataan dalam melayani seluruh masyarakatnya di wilayah DKI Jakarta. Menurut saya ini tidak hanya berhenti di program kampanye saja. Pengobatan gratis tidak hanya dilakukan di Jakarta Barat. Partai pengusung Cagup Cawagup Ridwan Kamil Suswono juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim kampanye Ridho sendiri menyediakan sedikitnya 200 kuota bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatannya. Bagus sih Pak, membantu orang yang nggak punya gitu. Bisa berobat. Yang tadinya nggak berobat jadi berobat. Kita ada pengobatan gratis, pengecekan gula darah, kolesterol, dan juga sama memberikan vitamin kepada warga. Jadi hari ini ada 200 warga nih, lebih nih yang sudah menerima manfaat dari program dan kampanye Pak Ridwan Kamil. Seluruh partai pengusung akan terus bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil apresiasi Festival Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan di JCC Jakarta. RK bahkan ikut membeli sejumlah produk karya anak bangsa hingga jersey klub kebanggaan Kota Jakarta, Persija. Calon Gubernur Jakarta hadiri Festival USS Urban Sneaker Society 2024 di Jakarta Convention Center. Cagup yang akrab disapa Kang Emil itu apresiasi kegiatan ini yang dianggapnya sukses mengangkat ekonomi kreatif Indonesia hingga kancah internasional. Ridwan Kamil menilai acara Festival USS dapat meningkatkan wawasan para pelaku ekonomi kreatif dan mendorong komunitas kreatif untuk menghadirkan kegiatan ekonomi kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Saat mengunjungi festival, Ridwan Kamil bahkan ikut membeli sejumlah produk seperti jaket, sepatu, hingga jersey klub sepak bola kebanggaan Kota Jakarta, Persija. RK bertekad akan memperbanyak acara-acara ekonomi kreatif sehingga dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muda di Jakarta. Sangat bahagia melihat ada konsistensi dari ekonomi kreatif anak muda ya, oleh USS ini menghasilkan sebuah kegiatan yang menginternasional karena ternyata ada beberapa brand di sini yang pameran juga collab dengan asing. Memanfaatkan masa kampanye, pasangan Cagup Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang didukung 15 parpol giat menyapa warga hingga menghadiri beragam kegiatan untuk menyerap aspirasi warga hingga meraih suara terbanyak di gelaran Pilkada Jakarta 27 November mendatang. Dari Jakarta, Adi Syarifah, Firmansyah, Dendi Bernadi melaporkan.
Pemirsa, pasangan Cagup Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan 3 pasangan lainnya dalam Pilkada Jawa Barat dalam survei terbaru. Lembaga survei Foxpol menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan ini mencapai 61,8%. Survei terbaru menempatkan Cawagup Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan memiliki elektabilitas tertinggi dalam Pilkada Jawa Barat. Lembaga survei Foxpol menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan mencapai 61,8%. Pasangan Deddy Mulyadi, Erwan disusul dengan pasangan Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibi yang didukung PKS dan Nasdem dengan tingkat elektabilitas sebesar 18,6%. Sementara pasangan Acep Adang Ruhyat, Gita Dwi dan juga pasangan JJ Wiradinata, Ronald Supraja memperoleh elektabilitas 7,4 dan juga 5,6%. Survei dilakukan selama 10 hari dengan 800 responden orang yang berdomisili di Jawa Barat. Ya, sementara calon gubernur nomor urut 3 Rano Karno mendatangi kediaman Gus Nuril di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Gus Nuril berpesan agar warga Betawi tidak menjadi warga kelas 2. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno mendatangi kediaman Gus Nuril di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sampai di kawasan Pulau Gadung, Rano Karno langsung disambut warga. Di kediaman Gus Nuril, Rano sempat berdialog dengan tokoh Jakarta itu. Gus Nuril berpesan pemimpin Jakarta harus bisa menjamin budaya lokal. Gus Nuril juga mengutip sebuah hadis di mana seorang pemimpin harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Ia mengingatkan agar Sido tidak lupa akan penggalan air tersebut. Ia juga meminta warga Betawi agar tidak menjadi warga kelas 2. Cuman kali ini saya minta sebagai calon pemimpin yang mewakili etnik Betawi, maka tugas utama adalah jangan sampai budaya lokal Betawi dan orang-orang Betawi ini jadi tersingkir. Pertama saya ucapkan terima kasih dengan masyarakat Jakarta yang telah memberikan apresiasi kepada kita. Ini kan bukan jerih payah tapi hasil kita berjalan, setiap hari kita berjalan, berkunjung, mendengar, mencatat, ya mencari belanja masalah apa sih masalahnya. Rano Karno yang akrab disapa Sidul itu juga berdialog dengan warga sekitar. Rano menyerap aspirasi warga terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga. Dari Jakarta, Wenda Nura, Raga Firdaus, Indra Purnama melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi wisata dalam negeri nih. Pemirsa dan Anita, juga bagi Anda nih pemirsa yang sudah bosan menginap di hotel dan ingin menyatu dengan alam, di Banjarnegara, Jawa Tengah ada nih wisata paket camping yang menyediakan tenda plus bebakaran persis di bawah air terjun. Ya, benar sekali Desmita. Ini suasana malam cukup indah dengan sensasi yang romantis. Penasaran pemirsa? Berikut liputannya untuk Anda. Suasana tenang dengan gemericik air terjun dan api unggun yang menghangatkan badan menjadi sensasi yang bisa dirasakan di wisata alam Curug Pletuk, Pesangkalan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tenda dengan aneka lampu warna-warni serta suasana alam pegunungan yang sejuk dan asri membuat pengunjung merasa nyaman. Suasana camping bertambah seru dengan kegiatan membakar daging atau ikan sebagai menu makan malam. Tenang saja, semua bahan sudah disiapkan pengelola. Pengunjung pun tak perlu khawatir dengan keamanan karena pengelola selalu siaga di lokasi dan berpatroli 24 jam di sekitar komplek objek wisata. Paket wisata camping ini cukup terjangkau. Dengan Rp350.000 untuk 4 hingga 5 orang, wisatawan sudah mendapatkan tenda dan aneka bahan untuk barbeque serta minuman penghangat badan.
nuansa camping di bawah air terjun, nuansa alam, asri, sejuk. Terus di sini ada paketan buat dibakarnya juga dengan harga yang terjangkau. Kalau udara di sini gimana? Udaranya dingin tapi Di akhir pekan, objek wisata ini pun selalu ramai dikunjungi wisatawan. Berjarak 10 km dari pusat kota Banjarnegara, Anda dapat mengajak keluarga atau teman untuk merasakan suasana camping di bawah air terjun setinggi 200 meter. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Pemirsa, menari menjadi salah satu ekskul seni di sekolah yang banyak diminati kaum hawa. Ya, selain melatih keseimbangan, otot, dan kekuatan tubuh, menari menjadi wadah para pelajar berkreativitas sekaligus melatih kepercayaan diri. Pemirsa, minat dan juga bakat dari generasi muda memang sebaiknya terus diasah sejak kecil ataupun juga sejak remaja. Salah satunya adalah melalui berbagai kompetisi, seperti kompetisi yang satu ini adalah kompetisi dance modern yang diikuti oleh berbagai anak muda di salah satu sekolah yang ada di Bekasi. Nah, seperti apa keseruannya? Ya, ikuti saya. Gelaran kompetisi tari modern atau modern dance tahunan ini digelar SMA Tunas Jaka Sampurna Bekasi, Jawa Barat. Bertajuk Tibol Jungle Cup Volume 19. Event ini bertujuan memberikan wadah ekspresi bagi anak muda yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang seni, khususnya tari modern atau modern dance. Tujuan kita buat acara ini itu untuk kita itu ingin menampung wadah bakat atau kreativitas dari kalangan sekolah SMA atau SMP agar bisa dicerahkan di event kita. So far karena ini dance cover gitu ya, yang penilaiannya yang pasti adalah kekompakan, kreativitas, kemudian juga attitude, facial expression, dan semua komponen K-pop sih, Kak. 16 kelompok dance dan solo tampil bertarung menuangkan kreativitasnya dalam memadukan koreografi yang apik dan kompak demi mendapat gelar terbaik. Berbagai jenis tari ditampilkan, mulai dari tari hip-hop hingga tari cover sejumlah K-pop group. Peserta juga memadukan kreasi tarian hasil koreografi mereka sendiri, kostum hingga ekspresi saat beraksi. Persiapan itu 1 bulan lebih, dan itu kita cuman 1 minggu tuh kayak latihan 2 kali gitu. Ada yang bikin sendiri beberapa, ada yang lihat dari TikTok, dari YouTube juga. Karena emang dari lama kita tuh pengen ikut lomba-lomba gitu, tapi belum ada kesempatan. Menurut aku ini tuh kompetisinya bermanfaat banget karena bisa ngembangin hobi juga, kreativitas juga, ya. Mengikuti kegiatan ini bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas seni dan tentunya melatih sportivitas para pelajar dalam berkompetisi demi memajukan generasi muda berprestasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Rida, Abdul Rosid melaporkan. Pemirsa, Eksekutif Chairwoman MSC Group Liliana Tanusudibyo melakukan relaunch majalah Just for Kids menjadi majalah Kiko. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan juga menghibur, di mana karakter Kiko merupakan karakter animasi yang sangat baik untuk anak-anak. Karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko dan Lola, kembali menyapa anak-anak dalam acara seru Kiko Wonder Day 2024 yang digelar di Botanic Park, Nava Park, BSD City. Tidak hanya bertemu langsung dengan 2 karakter animasi kesayangan yang selama ini mereka saksikan di televisi, anak-anak juga diberi kesempatan mengasah kreativitas melalui berbagai lomba agar bisa menggali potensinya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tampil di halayak ramai. Acara Kiko Wonder Day juga menjadi momen peluncuran wajah baru majalah Just for Kids yang sudah berusia 14 tahun. Kini, majalah tersebut resmi bertransformasi menjadi majalah Kiko yang hadir dengan konten hiburan berbalut unsur edukasi bagi anak-anak Indonesia. Semoga Kiko bisa terus jadi bentuk hiburan buat anak-anak, juga bisa jadi inspirasi juga buat anak-anak biar mereka lebih kreatif. Acara seperti ini kita menggali anak-anak lebih lagi untuk mereka, bakat mereka, dan
keberanian mereka juga tentunya, dan dengan acara ini ada kebersamaan dengan anak-anak tentunya, dan majalah sangat erat hubungannya dengan anak-anak, yang mana dengan membaca majalah Kiko mereka dapat lebih berkarya lagi, berkembang dan menumbuhkan minat baca, dan mereka lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Dengan karakter Kiko yang satu-satunya hadir sebagai majalah anak-anak bilingual, dapat menjadi media edukasi sekaligus sumber inspirasi, serta diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Rian Rahman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, seorang mak-mak tega menganiaya siswi SMP gara-gara kesal di klakson korban di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sementara di Kemayoran, Jakarta, polisi tangkap seorang predator anak yang menjadi pengamen. Dalam video amatir, seorang emak berinisial YS menjambak dan menyeret seorang pelajar SMP di Jalan Yosudarso, Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat penganiayaan itu, korban terseret hingga 3 meter dan terluka di kaki. Peristiwa bermula saat korban bersama ibunya mengendarai sepeda motor berpapasan dengan pelaku yang berkendara melawan arah. Korban pun menegur pelaku. Kesal, pelaku kemudian mengejar korban hingga menyuruh berhenti dan langsung menarik jilbab dan rambut korban. Usai mendapat laporan korban, pelaku diringkus aparat Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Jadi karena tersangka ini mungkin mau menyeberang jalan secara sembarangan, jadi ditegurlah sama si korban, dikejarlah sama si tersangka ini. Nah, akhirnya diberhentikan, hentikan motor dan langsung menarik jilbab dan menarik rambut daripada anak si korban tadi. Kini pelaku telah ditahan di Mapolres Lubuk Linggau guna proses lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas bersama Aulina Iyasya. Saya Anita Dewi. Dan saya Desvita Bionda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.